Selamat pagi Indonesia. Hari ini akan menjadi hari yang bersejarah bagi Ambiar. Kenapa? Karena bintang tamu kita yang pertama sangat luar biasa. Oh. Diidolakan semua wanita dan juga ibu-ibu di seluruh Indonesia. Benar. Saking gantengnya, Nicholas Saputra. Lita makin hari memang makin cantik ya, guys. Lita, kalau kamu cari yang ganteng, yang satu ini jawabannya. Benar. Kalau Benar, ini cocok sama Lita. Iya, ini cocok sama kamu. Benar. Benar. Dari kemarin Lita nanyain siapa yang ganteng kok nggak pernah datang ke sini. Cari yang kaya, yang ini bisa jadi buat kamu. Bener. Tapi kalau kamu cari yang bisa berbicara, yang ini mohon maaf, dia nggak ada pilihannya. Tapi bagus pakai bahasa batin. Dia punya kalian begitu luar biasa sekali. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan seorang pria tampan tak ada dua di Indonesia. Iya. Master Limbad dan Dika. Iya. Master, barusan saya salaman sama Master, kenapa gemeteran itu tangannya? Jus, lu manggil Master Limbad? Iya. Kenapa yang datang? Close up. Kenapa yang datangnya begini? Maaf, nyari Master Limbad bukan Eli Sugigi. Begitu loh. Master, gimana kabarnya Master? Pagi ini gimana kabarnya? Batuk, Master lagi batuk maksudnya. Oh. Master, sehat. Alhamdulillah sehat. Lu Mas. Oh, Master udah bisa ngomong sekarang. Master tuh harusnya begini loh, Master. Iya. Kita tahulah ini Master Limbad ya, nggak usah diragukan lagi. Cuman untuk semakin membuat kita percaya kamu adalah Master Limbad, kita mau meminta kamu untuk meluruskan hidupnya Karen Delano. Iya, betul. Mau membengkokkan linggis, oke? Kita minta kamu bengkokin linggis, tapi tolong bengkokinnya pakai gigi, silakan. Ya, tolong dibengkokin karena Master ini selalu... Iya, Master kalau... Silakan, Master. Paling hebat banget dia ngebengkok-bengkokin. Iya. Ada jurusnya awalnya gini. Nih ya, Coba. dibantu ya. Iya. Bim salah, bim jadi apa? Prop. Mohon maaf bro, biasanya kan bohongan duluan, ini beneran duluan nih. Enggak. Emang beneran, nggak pernah ada bohongan di kita. Ini berarti palsu deh, karena kalau Limbad asli tuh nggak kayak gini langsung. Iya, langsung. Aku yang asli nih. Ini asli yang kelihatannya. Tapi linggisnya beneran asli mas, ini mas. Ya elah. Ya udah kalau ini nggak bisa coba yang Ya ini. udah, deh. coba ini. Silakan. Ini ini paling gampang biasanya. Jangan yang ini dong, kalau ini mah terlalu gampang. Ini mah gue bisa, yang situ, yang itu. Tuh. Yang ini. Satunya, Nah, itu kasih. Ini mah gue gampang bisa. Ayo Satu, coba. Pagi-pagi ambiar nih ya. Iya. Geger nih. Geger, kalau kaki saya patah mah geger ini. Coba kita coba. Harusnya pakai kepala. Mana sih itu kan harus pakai Tapi kepala, biasanya kalau Master Limbad tuh bisa di kepala ya. Itu Bisa. geger Di otak sini. jatuhnya. Bisa. Ini palsu nih, udah nggak usah kita ladenin yang satu ini. Iya, Saya asli kok, Ada saya yang asli nih. Kamu Yang asli. palsu. Kalau lu asli lu nggak ngomong. Oh, ini Master Limbad yang asli kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Dia tidak datang sendirian, dia datang berdua bersama putranya. Iya, dan kodamnya Master Limbad. bertiga. Bertiga ya? Iya. Dan juga sang putra. Dika di pagi-pagi Ambiar. Geger. Tapi senang Mas banget. Limbad. Oh ini anaknya Dika nih Mas Dika. Ini Sini. anak kandungnya. Wih. Oh iya. Senang banget ngeliat Master pagi ini nggak pakai item ya. Itu ben banget Master. Biasanya yang hitam-hitam sekarang coklat. Anda ini disuruh kru master. Ini Master beneran lo. Iya. Lu Master gadungan lo. Nah ini kan master. Mas. Halo. Kenalin, Master Limbad, saya Master Lambat. Pantesannya lambat banget ya tadi ya. Gerakan. Master Limbad, ini anaknya. Sudah menikah belum? Sudah. Sudah. Berarti nggak cari pasangan. Master Limbad lagi cari pasangan lagi nggak? Enggak. Beneran. Mas Pia. Kita mau tawarin soalnya. Tuh, lihat Lita Pela. Udah selesai kali masanya, udah selesai. Soalnya ganteng banget begini. Oh, Oh, benar.
Master Limbat datang ke sini mau cerita sama kita. Kemarin sempat viral di media sosial. Iya. Ketika Master Limbat datang ke Arab Saudi, sempat ditahan sama pihak imigrasi karena gigi susunya ya. Oh, gigi taringnya, coba Master lihat. Gigi taring ini yang menyebabkan Master Limbat akhirnya kemarin sempat ketahan di imigrasi Arab Saudi. Nanti Master boleh jawab. Apakah itu betul? Tapi kami semua di sini mengucapkan Terima kasih Master Limbat. udah menyempatkan waktu lihat datang ya. ke sini. Gigi taring Master Limbat membawa petaka ketika di Arab Saudi. Oh ya. Jadi kemarin tuh umroh. Umroh yang keberapa kali masuk? Yang keempat kali. Keempat kali. Ditahan oleh pihak imigrasi. Kenapa? Dika, kamu ikut umroh juga kemarin? Jadi waktu itu saya... Bukan lo dia. Jadi sebetulnya yang ditahan sebetulnya yang ditahan imigrasi itu yang ketiga kali. Oh, yang ketiga. Yang ketiga kali tuh sama manajer bapak juga waktu itu. Nah yang keempat itu bukan ditahan. Yang terakhir kita kan kemarin Februari kemarin ya, tahun ini juga. Cuman nggak ditahan, memang ditanya-tanyain sama Asgardnya tuh. Ditanya-tanya? Iya, karena kan memang stylenya agak beda ya. Berarti ada dua kejadian. Umroh yang ketiga itu ditahan imigrasi, Ditahan, kemudian yang bener terakhir tuh. ditanya-tanya sama Asgard. Iya. Coba kita mulai dulu yang ketiga tuh. Boleh. Ketika ditahan sama imigrasi itu, apa alasan mereka menahan Master Limbat? Kalau gimana Pak? Wah, repot, jam 10 kelar. Saya bisikin juga, Pak. Takut ngeliat nih. Bisikin juga. Iya. Mas Dika, izin sampaikan kepada teman saya. Mohon maaf, kalau begitu jadi kayak komunikata ya, Mas? Iya. Sebenarnya kalau yang ketiga itu memang saya nggak ikut waktu itu. Memang Bapak ada tiga atau 4 orang. Waktu itu ditahan di imigrasi itu selama 24 jam. Ditahan 24 jam? Iya, karena memang stylenya ya, alisnya ke atas, rambutnya gimbal, terus giginya betaring gitu kan. Mungkin kan kalau dilihat orang sana kan, ini orang apaan sih gitu Eye kan. contact ya, takut maksudnya Kok aneh kan. gitu ya? Aneh gitu kan, makanya di sana di imigrasi didengerin murotal 30 juz, suruh baca Quran, Maaf. suruh ini. Jadi ditahan 24 jam sambil diputerin murotal? Iya. Tapi biar dia kira Bapak kepanasan. Iya, ternyata Tiduran malah. Iya kan. Emang ngantuk perjalanan. Tapi penasaran di pasportnya tuh fotonya sama nggak? Pasportnya sama. Apalagi oh, rambut fotonya ke depan. Ke depan. Emang Alis udah begini ketika foto paspor. Iya. Tapi kan kalau paspor nggak ada senyum ya, taringnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, ditahan 24 jam, dipasang murotal, diapain lagi 24 jam itu? Disuruh matain linggis. Enggak. Iya. Oh iya iya. Oh, begitu. Ah, Iya. sedih juga ya? Belum. Oh, belum. Itu ditanya-tanya aja sih intinya. Padahal tuh motifnya sana tuh udah jelasin sama orang-orang sana juga bahwa ini memang artis lah ya, artis di Indonesia jelasin apa ini segala macam. Tapi nggak percaya mereka. Tapi nggak percaya, tetap nggak percaya. Padahal udah dilihatin videonya ini loh pesulap. Instagramnya kasih lihat nggak Instagramnya? Udah semuanya. Udah juga. Ih repot Lu ngapain? banget sih. Iya, bisi-bisi buat lu. Terus Apa gimana? Lambat. Iya, malah dituduhnya tuh penyihir. Dituduhnya penyihir. Iya. Makanya kemarin yang viral tuh yang dibilang Syaiton itu. Iya, Itu yang umur yang ketiga itu. Umur yang ketiga. Akhirnya bisa lepas dari imigrasi setelah apa? Main bambu gila, apa gimana? aku membaca apa? Iya. Oh, waktu yang ketiga itu kenapa bisa lolos? Karena di terakhirnya itu Bapak itu disuruh baca Quran. Oh bisa. Alhamdulillah bisa kan. Akhirnya? Beberapa ayat, iya akhirnya aman-aman aja alhamdulillah. Oh, cuman memang berkurang 1 hari aja, 24 jam. Iya. Itu yang ketiga. Yang terakhir ketemu Asgar, diapain sama Asgarnya? Yang terakhir itu kan kejadian sama saya juga ya waktu itu di Madinah. Ya itu memang padahal Bapak tuh udah pakai foundation tuh di sini. Pakai foundation? Iya biar kelihatan alisnya naik kan karena kan punya riwayat yang sebelumnya pernah ditahan kan. Heeh. Gitu. Baru kali ini gue denger laki umurnya pakai foundation.
Maksudnya supaya nggak ketinggian alisnya, jadi ditutup. Bukan, biar nggak kelihatan kayak setan. Jadi sininya ditutupi foundation. Iya, sama ininya kan ini kepanjangan gitu loh. Pakai foundation. Pakai foundation. Lalu? Nah udah, padahal kita kan mau hari-hari akhir ya Pak ya, mau ke Mekah kan udah pakai kain ihram. Padahal rambut itu udah ditutupin kain ihram juga, udah rapi. Tapi Asgardnya itu langsung datengin kita. Stop. Iya. Kau mencuri Hatiku. Lantas Asgardnya bilang apa? Ya Asgard. Kalau bilang apanya sih kayak saya kurang tahu juga ya, karena kan pakainya bahasa Arab ya. Cuman motif kita udah jelasin juga bahwa ya sama intinya. Dia memang public figure di Indonesia, ini segala macam. Tetap nggak diterima? Tetap nggak diterima. Kita nunggu antara 2 sampai 3 jam sih waktu 2 sampai 3 jam. Lantas yang membuat mereka akhirnya bisa kasih kesempatan Mas Terlibat untuk terus melaksanakan ibadah itu apa? Gimana tuh? Masih nonton YouTube kah? Apa gimana? Oh iya. Oh iya. Nah iya, jadi kenapa dibebasin? Karena waktu itu Asgardnya itu nanya sama ketuanya lah ya. Ketuanya konfirmasi bahwa oh iya, ketuanya itu masih paham ternyata. Oh orang ini yang dulu tuh pernah kita tahan. Ternyata orang ini juga nih. Masih. Jadi ingat, Iya. Ini ada momen Master itu kenapa itu pakai foundation tuh kepalanya? Iya kan ada kan? Oh iya. Di dahinya. Iya. Dahinya kan ditutupin tuh. Beneran pakai foundation supaya nggak kelihatan serem-serem banget ya. Iya, Tapi pakai tetap yayasan. kelihatan serem kalau buat kita ya. Tapi setelah semua itu akhirnya ibadah alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah. Buat Master, tantangan terbesar ketika umroh kalau buat Master secara pribadi itu apa? Voice note lagi. Voice note terus. Gimana sih Mas? Tantangannya tuh Oh apa? Mas juga bingung? Waktu umroh tantangan tantangannya terbesar buat terbesar. Master tuh apa? Tantangan terbesarnya itu Selain yang tadi nggak diterima itu dikira setan. Memang ada kata tanaman. Just kayaknya besok kita kasih pertanyaan dulu biar nanti dia langsung jawab bisa kirim pakai WhatsApp apa gimana? sebenarnya tantangan terbesar itu jujur kita nggak terlalu fokus, jadi susah agak fokus juga di sana karena tetap aja ada yang minta foto. Oh gitu. Iya, jadi susah ya kita mau nggak boleh. Nggak Kan enak di sana dikira kan sombong. iya dikira sombong apa terus di sana kan apa ya namanya ya tanah suci ya, takutnya barangkali nggak boleh ini apa segala macam. Berarti banyak juga yang notice ya, karena kan ininya udah di-up di foundation masih ya. Nah, dia mau pakai foundation tetap aja kelihatan limbat pasti banyak minta foto apalagi jemaah Indonesia banyak sekali ya. benar, Tapi alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia tanpa kekurangan apapun. Master, ada rasa trauma atau mau melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat? Voice note lagi. Ya insya Allah kalau trauma sih nggak ada katanya. Insya Allah kita bakal setiap tahun ya Pak ya. Bisa. Wih, amin. Lancar-lancar ya. Master, kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Ini ada klarifikasi dari KJRI Jeddah ketika Master Limbat melaksanakan ibadah umroh. Iya. Kabar Limbat ditahan saat umroh keliru. KJRI Jeddah tak terima notifikasi dari otoritas Arab Saudi. Itu maksudnya gimana? KJRI Jeddah tidak terima notifikasi. Artinya dari pihak Mutawifnya sendiri, dari Tour and Travelnya sampai ngehubungin KJRI Jeddah juga. Ya. Bisik-bisik ke tetangga. Oke. Oh. Sebetulnya yang Ngerti Kak Heran? berarti tahun 2017 sebenarnya. 2017 yang sempat viral juga tuh yang Bapak pas bersin. Alhamdulillah. Iya bener. Ingat ya? Ada. Sama Itu Marcel baru ya? kali pertama orang nggak dengar Limbat, alhamdulillah pas bersin. Alhamdulillah baru bersin gitu kan. Ya, itu sebetulnya waktu Iya. Waktu viral itulah kejadiannya. Padahal ya memang sempat ramai juga sih di sana sih karena Sempat ramai, tapi ya memang namanya juga KJRI pasti kan nggak bisa melihat, memantau satu persatu siapa public figure yang melaksanakan ibadah umroh ya. Benar. Tapi Master, kita berharap ini juga jadi inspirasi buat semua. Banyak orang punya ketakutan kalau mau melaksanakan ibadah umroh, atau takut ibadah ini, haji, takut ya. itu. Padahal semuanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk contohnya adalah Master Limbat. Master, kita juga mau kasih lihat bagaimana mudahnya Master Limbat sekarang ada di posisi sekarang karena support system dari istri. Ini kita mau ngajakin Master Limbat nostalgia bersama dengan istri. Posingan Master yang membuat kita baper ya. Seperti apa kita lihat yang satu ini. Sweet. Master, ketemu sama istri itu dulu di mana? Oh langsung bisikin. Lu gantian giliran kalau cinta lu. Oh beda ya.
Oh pada waktu masih sekolah. Masih sekolah? Iya, jadi ceritanya si Bang Limbatnya ini masih PSN. PNS. Dia ngomongnya PSN. Dia Kalau ngomongnya PSN PSN, kan menirukan. PNS. Yang kita dengar tuh bener katanya istri itu cinta tuh bukan karena sayang tapi karena Lucu loh dia, kasihan. Pagi lucu. Master kita mau kasih lihat ini postingan Master Limbat beberapa waktu yang lalu ketemu sama mantan pacar alias istri tercinta. Ini adalah postingan 4 minggu yang lalu Limbat Indonesia. Assalamualaikum. Teringat tahun 1994 saat pacaran sama mantan pacar Susi Indrawati. Sekarang jadi istriku. Begitu indah dan bahagia banget bisa kembali terulang. Naik Vespa butut. Love you, Iastriku. Typo. Iastriku. Master tuh pernah jadi PNS. Di mana Master? Coba. Duh, repot. Kami kasih tahu. Di Kabupaten Tegal. Bagian apa saat itu? Apa? Dekdik. Bud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh gitu. Oh, iya. Berapa gajinya waktu itu gaji pokok? Gajinya 150 juta. Berapa? 150 ribu. Usia pernikahan sekarang sama istri sudah berapa lama? Oh wow. Oh, bagaimana Kak Dari Geran? 2005 sampai sekarang tinggal hitung aja. Oh 95 sampai sekarang tinggal hitung aja. 95. Oh, dari tahun Sudah pernah berapa kali selingkuh ketahuan? Jatuh tongkat. Laki-laki itu diuji loh. Istri yang pertama apa istri yang kedua? Satu-satunya. Oh satu-satunya. Satu-satunya. Karena laki-laki diuji ketika dia memiliki segalanya. Lihat Limbat punya segalanya, tapi tetap cuma sama Mbak Susi aja. Satu-satunya. Karena Mbak Susi yang bertahan, yang lain enggak. Bukan. Lebih karena Mbak Susi yang mau menerima apa adanya ya. Master ini kita juga mau kasih lihat ternyata Master Limbat ini di balik wajah gaharnya dia ini suka dimarahin sama Mbak Susi ya. Oh. Kita mau lihat dulu seperti apa galaknya Mbak Susi. Dika di rumah memang manggilnya Mami and Daddy ya. Nggak, bapak sama mama. Bapak sama Mama siapa yang lebih galak Bapak sama Mama? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada yang galak sih, sama aja. Tapi apakah betul Bapak ini takut sama Mama? Sebetulnya bukan takut, dimarahin itu bukan dimarahin yang gimana ya, karena memang pola tidur, pola makan, jadi Enggak beraturan. iya nggak beraturan. Jadi mama marah. Iya yang. Gimana mau beraturan makan beling sama Pak aku? Tapi aku penasaran waktu nanem gigi disetujuin izinnya gimana waktu itu sama istri sih? Nanem taring waktu itu. Tapi bagus, pertanyaannya bagus loh. Iya. Iya. Sempat marah gak sih istri gak sih? Gimana? Jawab Aku mau dong, masang jawab taring dong. tuh. Gimana tuh? Kalau masang Bilangnya taring kan sama istri wajar ya. gimana, Master? Ya awalnya katanya marah Kak Marsha. Awalnya marah. Gigi taring, awalnya marah, cuman mau gimana lagi udah kepasang kan. Oh nggak pakai izin dong berarti. Nggak pakai izin, berarti. Langsung pasang. Istri awalnya marah, lama-lama istri nagih. Justru giginya adalah daya tariknya. Master Limbat tuh punya berapa anak sih Dika? Selain kamu? 3. Tiga. Kamu anak keberapa? Saya pertama. Ya. Kamu anak pertama. Apa yang menurut kamu ajaran dari bapak kamu yang menurut kamu ajaran begitu luar biasa? Selain semar mendem ya. Ajaran ya. Parmesem. Apa namanya ya? Namanya bapak itu ajarannya ke anak, apalagi saya anak pertama, laki-laki, pasti semuanya saya ngikutin jejak bapak. Tapi kecuali yang Contohnya gelap, seperti ya. apa? Contohnya itu banyak ya, banyak hal yang memang saya tiru sama bapak saya. Kelihatannya aja gahar, tapi hatinya itu Masya Allah Hatinya baik. kenapa? Bener. Iya. Selembut apa sih hatinya? Saya dari kecil alhamdulillah kayaknya nggak pernah dimarahin deh sama bapak saya. Gak pernah dimarahin? Alhamdulillah, Ya ya. gimana mau marah orang gak bisa ngomong dia. Ya paling enggak kan mungkin barang-barang dilempar. Kalau dia- orang. Bisa sih lempar barang bisa betul. Silent treatment. Silent Silent treatment. treatment. Itu elu ya kemarin ya. Jadi gak pernah marah sama sekali. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi itu yang kamu ikuti dari bapak, lembut hatinya bapak. Iya. Tapi kita mau nanya sama kamu satu hal. Biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali pohonnya jatuhnya di tebing ya. Tapi kenapa kamu tidak mau ikuti jejak ayah kamu? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya.
Mahardika, anak laki-laki Limbat tak mau ikuti jejak ayah dan fokus urus bisnis Limbat. Yang pertama, apa alasan kamu tidak mau ikuti jejak ayah kamu? 1, ekstrim. Ekstrim. 2, menahan rasa sakit. Rasa sakit. Kan fakir itu kan menahan rasa sakit juga Pakai kan. paku, beling segala macam. Itu kamu nggak mau. Gak mau pasang taring. Gak mau pasang taring. Tapi pernah diajarin nggak sedikit atau trik segala macam setidaknya sama bapak kamu? Enggak sih. Enggak. Kurang. Jadi memang kamunya nggak mau. Iya, saya juga kurang. Kemudian mau bisnis tertarik aja. ya. Bisnisnya apa? Apa? Yang kita dengar jual beli tuyul second, betul? Nggak ada lu. Bisnisnya ini loh tuh tanah tuh properti apa. Bisnisnya banyak kan? Apa sih Dika bisnisnya? Saat ini yang sudah berjalan ada manajemen di perfilman punya Bapak. Manajemen perfilman. Udah ada yang pernah keluar filmnya? Ada. Udah ada yang sukses filmnya? Ada. Judulnya waktu itu kalau nggak salah Misteri Ranjang Reot ya. Enggak, ini serius. Ada. Udah di bioskop? Ada di bioskop, ada salah satu bioskop. Oke, bisnis film. Apalagi bisnis Properti, ada namanya Bapak juga Limbat Residen. Oh, Limbat Residen. Ada perumahan namanya Limbat Residence. Ada. Di daerah mana itu Limbat Residence? Yang kita dengar di dekat TPU Taman Jeruk Purut ya? Bukan. Itu di di Tegal sama di Brebes kita ada. Ada namanya. Guys, gini. Ke rumah gua dong. Rumah lu di mana? Limbat Residence. Itu bener namanya Limbat Residence. Ada berapa rumah di Limbat Residence itu? Keren loh. Keren memang. Iya, bener. Kebayang gate di depannya kayak apa masuknya ya. Iya. Ada berapa rumah di komplek Limbat Residence itu? Berarti kita ada 2 tahap, 600 unit kita bikin sekarang. 600 unit. Wow. Ya, kerja berapa tahun itu ya? Itu yang tinggal di sana selain Dedemit dan Genderuwo itu siapa tuh? Tapi kita baru tahu loh. Master ketawa, iya. Iya, Bang Rian ketawa. Sekarang unitnya udah banyak laku. Kita alhamdulillah unit yang pertama ada 100 sekian unit. Itu laku dalam waktu 11 hari. Wow. Iya, karena salah satu privilege-nya nama Bapak juga. Tolong Itu jangan ya. Itu Mas yang ngurusin bisnisnya Iya. Bapak Iya, ya. jangan diiklankan di sini karena nanti marketing akan turun ya. Tapi sukses ya buat Limbat Sukses Residence. buat Mas Limbat ya, ini memotivasi Keren kita banget. dan menginspirasi kita loh. Kita baru tahu ada perumahan namanya Limbat Residence. Jangan lupa kalau butuh properti hubungi Limbat Residence karena harga naik di saat hari kiamat ya. Oke. Mas Ser boleh berdiri, Dika. Kita mau lihat. Senyum lagi. Mau ketawa tapi gengsi, ya. Seberapa kompak mereka berdua. Ya. Mas Dika mohon maaf tolong berdiri di depan layar bebelah. Ya. Ya. Menghadap ke sini. Ya. Di sebelah sini, sebelah sini. Oh, Iya, iya. Mas. Izin, Mas. Mundur. Mundur lagi, mundur. Masternya di sini. Iya. Baik, Master menghadap sana. Siap ya. Kali ini kita akan melihat mereka seberapa kompak mereka dalam permainan Tebak Gaya. Tebak gaya. Tebak gaya. Oke. Di belakang Master harus memperagakan gerakan tersebut jika harus menjawab sesuai Iya. dengan apa Ya. yang kami minta. Master di sini deh. Silakan. Ya. Ini Allahu Akbar. Ayo mulai. Apa sih T-Rex ya? Balap. Wah. Apa kan balap ini kan? Nah, kayaknya cuma pagi-pagi ambiar. Pak udah Pak, malu-maluin Pak. Udah Pak, Punya properti lo malu-maluin. begini-begini 600 rumah lo. Iya, Pagi-pagi ambiar bikin limbat begini. Oke ganti itu ayam, Ayam nyari cari cacing. cacing. Ya oke kita ganti. Susah banget. Berikutnya. Silakan Tiga, Master. iya 3 kata. Ya. Tiga Tiga kata. kata. Kata yang pertama. 3 Pakai kata. tongkat. Yang pertama. Ya, orang tua naik motor, Yang kedua betul naik. Yang Oh. pertama naik motor gede. betul moge. Yang pertama Orang tua orang tua naik motor moge. orang tuanya diganti. Apa? orang tuanya. Yang tua Apa gayanya yang lain apa? nenek naik moge. Kita ganti kata nenek. berikutnya. Oke, Oke. Master Oh, kata nenek. kalimat berikutnya. 2 kata. Dua kata. Orang biasa matain 2 linggis. kata, 2 kata. Matain linggis. Makan paku.
Enggak, dia nggak bersuara. Kayak gitu, kayaknya nggak Ini kayak gitu. ketakutan. Itu aja. Ketakutan. Bunyinya aja, bunyinya gimana bunyinya? Bunyinya masa. Bunyinya aja bunyinya. Gitu. Oh, kucing kata. Kucing ketakutan. Luar Lumayan biasa Master satu ya. gol. Tapi kita melihat sisi lain dari seorang Master Limbat ya. Master terima kasih banyak. Biasanya kita melihat Master Limbat dengan segala macam misteri, mistis dan juga serem. Ternyata di balik itu semua adalah bapak yang lemah lembut, perhatian sama anak-anaknya. Dan punya bisnis limbat properti. Keren ya. Ini satu prestasi yang harus ditiru sama seluruh ayah. Betul. Mungkin bisa kelihatan galak, tapi dalam hati mereka sayang sama anak-anaknya. Ngomongin prestasi, di segmen berikutnya kita akan hadirkan ini juga salah satu prestasi yang luar biasa diklaim oleh Malaysia, bahkan dikenal sampai ke seluruh dunia. Oh, wow. Pacu Jalur, penari yang akan hadir sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Dari Kabupaten Kuansing untuk dunia, penampilannya dicontoh oleh semua orang termasuk public figure. Ya. Dari Neymar sampai maskot AC Milan. Betul. Dari semua penampilan di seluruh dunia dengan segala penampilan. Ini Benar. dia dari Kabupaten Kuansing, Dika dan tim Pacu Pacu Jalur. Jalur. Dika, selamat pagi Dika. Wih, Ya, selamat ini pagi. dia Dika dan juga tim Pacu Jalur dari Kabupaten Kuansing. Silakan. Kita juga ingin menyapa untuk masyarakat termasuk juga Bupati dari Kabupaten Kuansing dan juga Gubernur Provinsi Riau Bapak Abdul Wahid. Selamat pagi. Ini dia kebanggaan dari Provinsi Riau. Dika dan juga tim Pacu Jalur, kamu semua mengucapkan terima kasih. Keren banget. Diikutin sama semua, bukan hanya pemain bola ketika selebrasi mencetak gol, tapi juga para performer termasuk DJ Steve Aoki. Boleh silakan duduk ya. Silakan. Ini dia tim Pacu Jalur. Bahkan sampai diklaim oleh Malaysia, katanya sih begitu ya. Iya. Oke, ini Pacu Jalur sendiri sudah menjadi sebuah tradisi di Kuansing Riau ya. Sebetulnya awalnya untuk memperingati hari besar Islam, tapi kemudian akhirnya menjadi satu agenda yang selalu diadakan sampai bulan Agustus, betul ya? Dika ini menjadi maskot yang dikenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga masyarakat dunia sebagai anak coki namanya ya. Jadi tugas anak coki itu apa Dika? Sebagai tukang tari. Sebagai Tukang tari. Yang di ujung itu ya? Ya, Yang di depan itu. Yang di ujung perahu. itu Dika depannya. umurnya berapa Dika? 11 tahun. 11 tahun. Oh, 11 tahun. Kok Dika bisa berani sih? Ya berani. Hah? Belajarnya dari Belajarnya umur dari berapa, Dika? mana? 9 tahun. Belajar dari 9 tahun. Itu Dika nggak takut, kan itu ada di ujung tuh sayang, di depan. Nggak takut jatuh atau kayak gimana? Enggak. Tapi sering jatuh gak? Sering jatuh gak? Pernah jatuh dong pasti dong? Pernah. Terus ketika jatuh itu gimana? Berenang. Berenang, oh Dika bisa berenang. Bisa. Berarti syaratnya memang harus bisa berenang. Yang ngajarin siapa? Pandai sendiri. Pandai sendiri. Belajar Pandai sendiri. Pandai sendiri. Karena ini udah jadi kebudayaan di sana. Jadi semua anak-anak juga belajar berlomba untuk menjadi anak coki ya. Pacu Jalur itu satu perahu bisa berapa orang Bang? Kalau kita aja, tim sama Dika isinya itu 61 orang. 61 orang. Berarti 60 orang Dikanya sama Dika saat 61 ya? Ya. Untuk jadi anak coki ini sendiri, apakah setiap tim ini ada audisinya atau gimana? Kalau audisinya memang itu kalau berapa tahun ke depan ini, ke belakang ini memang ada Bang. Memang ada, apa namanya itu, lomba-lomba untuk anak coki. Kemarin ada. Dika nih waktu tanggal 8, berapa tahun? 456. Tanggal 456, Dika anak coki yang terbaik. Wih, anak coki terbaik. Dika ada permintaan
dari Sobat Ambia di rumah pengen melihat wajah Dika dengan jelas. Dika boleh dibuka kacamatanya Dika. Coba. Dika habis Dika buka ya. kacamata. Kita gantian aku yang pakai kacamata boleh ya? Iya. Tapi Kok sama sih lo? sama lah, Tapi ini bagus. satu ciri khas dari anak Coki ini selalu pakai kacamata seperti ini ya. Iya. Dika, ketika Dika berada di depan, kalau jatuh kan itu biasa ya Dika ya? Iya. Makasih Om gitu. Enggak kayak ini enggak ini enggak. Nanti kita beli lagi baru, kita beli baru. Pelit banget sih lu Rian. Enggak, jangan yang ini buat gue lari. Oh, itu punya Dika, kamu? Punya aku. Iya punya Rian sama. Dika, dari 1 bulan atau 1 minggu berapa kali latihannya Dika sampai akhirnya nggak takut untuk berada di depan. Pelit. Seminggu berapa kali latihan? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu 3 kali. sayang. Wow hebat ya 3 kali seminggu. Ini buat abang-abangnya. Ini kan umur segini. Maksudnya ya mereka memang mungkin rasa takutnya tidak sebesar kita. Kalau kita kan takutnya banyak sekali. Kalau anak kecil mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi kalau mereka jatuh itu yang menolong tuh siapa? Apa otomatis dia akan berenang sendiri atau semua juga akan ikut turun ke bawah apa gimana? Karena resikonya begitu besar sekali. Ya. Biasanya Bang pas acara perlombaan tuh kalau tim penyelamat itu udah siap Bang. Kalau ada anak-anak tari jatuh nanti tim dari BNPB atau tim dari polisi atau segala macam itu udah siap membantu nanti Bang. Mereka sudah standby. Dengan speedboat. Bang, itu tuh sebenarnya di kali, di sungai, di laut, di mana ya? Di Sungai Batang Kuantan Bang. Di sungai. Sungai Kuantan namanya. Oh, kalau kayak gini ada asuransinya nggak perlombaan ini? BJS paling. Iya, bisa dia. BPJS. Tapi kan ini banyak tim yang sudah bersiap untuk Iya. menyelamatkan dengan segala macam resikonya. Udah safety. Karena ini juga menjadi satu agenda yang begitu luar biasa di Iya. Kabupaten Kuansing, termasuk di Provinsi Riau. Nah ini menjadi viral. Kamu tahu nggak kamu sekarang ini viral? Banyak diikutin gayanya bukan cuma sama orang Indonesia, sama orang mancanegara, sama orang bule juga banyak yang ngikutin. Neymar ikut juga. DJ Steve Aoki. DJ Steve Aoki. Bahkan F1. Nah, Waduh. pertama kali kamu tahu kamu viral dari mana Dika? Dari kakak. Kakak. Dari kakak. Gimana perasaannya dikenal sama masyarakat dunia? Senang. Senang. Udah dapat apa aja Dika? Uang. Udah dapat uang. Dapat uang. Tapi anak Coki ini setiap mereka tampil itu apakah mereka ada bayaran yang didapatkan atau gimana sebetulnya? Atau hadiahnya aja ketika menang juara 1, 2, 3 baru dibagi rata? Ya gitulah Bang. Kalau kita gugur memang nggak dapat apa-apa kita. Tapi kalau kita juara bisa-bisa dalam 1 dia 1, kalau nggak syukuran makan bersama, tak apa uang hadiahnya kita bagi rata sama atlet. Terakhir pernah juara berapa tim pacu jalurnya Dika ini? Terakhir 2015 juara 2 event nasional Bang. Juara 2 event nasional. Dan Ya, Dika kita mau kasih lihat. Ini banyak yang ngikutin aksi kamu. Iya. Orang Indonesia Viral termasuk kemana-mana luar loh, negeri. sayang. Kita lihat ya, Iya. siapa aja mereka. Gaya kamu tuh khas. Begini, keren loh. gini. Itu tuh yang bikin gerakannya itu siapa? Siapa? Kamu ciptain sendiri atau memang ada yang ngajarinnya? Aku yang ngajarin. Oh cipta Mr. sendiri. Glowing, Mr. Glowing. fashion. Yang ngajarin siapa? Aku sendiri Pak. Oh, kamu sendiri yang Oh, buat. keren. Oh, Oh, keren. Jadi kamu dengan kreativitas Gimana tadi sendiri. gerakannya tadi gimana? Coba gerakannya. Oh ini maksudnya apa ini maksudnya? Dayung gitu ya? Hah? Kipas-kipas. Oh Oh, kipas-kipas. Oh, ini tuh gaya Oh gini, kipas-kipas. kanan, kiri. Terus yang gini-gini? Putar. Putar. Dika, sudah berapa kali kamu mengikuti kompetisi pacu jalur? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ah, oke. Dika tolong ajarin kita semua di sini. Mari kita berdiri ya. Masa kita ikutan ya? Iya dong. Dika ngajarin kita gaya pacu jalurnya Dika yang viral di media sosial. Master mau Coba. ikutan juga, Master. Dika paling depan. Ya. Oh, ini udah ada perahunya. Oh udah ada. Ya. Master ikutan ya, Master ya. Ah, sini. Miring. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ini ibunya. Kamu siapa Kak? Oh orang pantomim Pak. Dika silakan kamu berdiri dia di sini. Berdiri situ. Ya. Abang-abang silakan masuk ke perahu. Ayo, Master. Ya. Nah, Master paling depan. Paling depan. Coba kita ikutin di belakang ya. Iya. Oke. Ya. Siap ya. Dika menghadap ke depan. Nanti kita kasih musik.
Ya. Kita ikutin gaya kamu. Siap ya? Wi, sini Wi. Kita ikutin gayanya dari sini. Situ. Oke. Kita ngeliatin. Iya. Siap ya? Izin, Kamu Mas. kasih lihat Oke. gerakannya seperti apa. Ya. Tim Pacu Jalur sudah siap? Siap. Kamu sudah siap? Siap. Siap. Pacu Jalur. Ryan Arkandika. Bang, enggak pegang tuh. Musik. Mohon maaf. Tapi mungkin apa? Mami, Ya. tadi Mas Terlibat bisikin, dia pengen juga katanya di depan. Oh iya. Iya, iya. Mas Terlibat. Boleh ya? Boleh ya. Mas Terlibat. Kita ngikutin. Kemarin Sikat, dapat uang Master. dari gubernur. Siapa tahu Master dapat dari gubernur Riau. Siap ya? Ya. Master Limbat. 5. Oke. Gak ada yang naikin tapi. Sendiri kamu. Sendirian. Lu, sabar nggak boleh gitu. Lu pada kualat lu sama aki-aki lu. Kualat lu. Dika boleh silakan duduk lagi Dika. Ya. Tendang loh ini. Abang-abang tapi mungkin bisa. Tapi euforianya itu beda ya. Mungkin ketika dia ada di laut itu jadi kan mungkin Di karena sungai. angin. Dia di sungai. Ah. Angin, terus udah gitu di tengah-tengah laut. Jadi Tapi abang-abang bisa bantu menjawab. Pertama kali entah itu atlet, entah itu para performer di luar negeri yang pertama kali meniru gayanya Dika itu siapa? Seingat abang-abang. Apakah Neymar ataukah siapa? Steve Aoki. Siapa yang abang kenal? Itu kami kurang tahu bang, kami cuman ngelihat kalau bawa tarian Dika ini viral pas scroll TikTok bang. Oh rupanya ada, tim PSG udah ngeposting. Paris Saint-Germain, Ya. AC Milan juga Milan. ikut. Tapi kemarin juga Luna Maya sama suaminya Maxim lagi keluar kota di mana di laut, dia juga peragain kayak gitu lucu banget. Waktu di Banana Boat. Banana Saking boat, viralnya ya. Betul. Ini saking viralnya kita punya artikel yang satu ini. Ini berhubungan sama klaim dari negara tetangga. Kita mau lihat dulu. Setelah viral dan mendunia, Pacu Jalur ramai diklaim negara tetangga. Dika tahu sampai ada berita yang bilang bahwa Pacu Jalurnya gerakannya kamu itu dibilang katanya punya Malaysia. iya. Pernah dengar? Pernah terus dengar. gimana saya? Tanggapan kamu gimana? Senang. Senang karena mereka juga mungkin merasa ini satu hal yang luar biasa sampai akhirnya mereka mau mengklaim. Tapi ternyata setelah kita mencari tahu banyak netizen yang mencoba mencari tahu siapa yang mula-mulanya mengklaim Pacu Jalur ini sampai dibilang punya Malaysia. Setelah dicari tahu, kita mau kasih lihat dulu. Ini komentar-komentar mereka yang mengklaim bahwa ini adalah kebudayaan dari Malaysia. Oke, Pacu Jalur from Thailand. Thai pride, bro. Wow. Let me explain. Pacu Jalur is traditional competition from Manila, Philippines. Previously, the dancers were adults, but because the racing track is slimmer, this role is now mostly played by children. Wow. Usually is drivers. Pacu Jalur itu memang berasal dari budaya Melayu. It's trend from Vietnam. Dari mana nih sebenarnya? Thailand, Filipina, Vietnam. Semua Malaysia. mengklaim. Ada yang bilang Malaysia. Tapi setelah kita cari tahu ini karena kita kan punya banyak hacker yang jiwa nasionalismenya tinggi. Betul. Mereka mencari tahu ternyata mereka yang memberikan komentar bahwa Pacu Jalur itu milik Malaysia. Yang kita sangat heran ternyata komentar itu berasal dari orang Indonesia sendiri. Yang tadi. Betul, setelah dicari tahu, kita mau kasih lihat, ini adalah mereka yang menyematkan komentar
Mereka yang bilang bahwa Pacu Jalur berasal dari Malaysia. Setelah dicari tahu IP-nya, mohon maaf, ternyata mereka orang Indonesia sendiri yang nggak ada kerjaan dan bilang mengadu domba bahwa ini punya Malaysia. Wow. Oh oke, ada artikel ini ya, ramai apa tuh tadi? Sebelumnya? Pacu Jalur from Malaysia, not Indonesia. Malaysia from Indonesia. Berarti dari Indonesia sendiri? Orang Indonesia yang komen, pura-pura jadi orang Malaysia. Orang Malaysia. Sedih banget pastinya ya. Indonesia. Ini alias orang yang nggak punya kerjaan ya. Ingin mengadu domba Indonesia dan Malaysia gitu loh. Kurang perhatian lebih Pacu tepatnya. Jalur Malaysia mendunia tak sangka lah. Oh berarti adu domba, adu domba. Adu domba, betul. Diadu domba oleh bangsa sendiri. Betul. Itu menyedihkan sekali ya. Sedih banget. Bukan kurangnya pendidikan tapi kurangnya perhatian. Semoga Mbak sama Masnya punya perhatian lebih jadi nggak bisa mengadu domba satu sama lain ya. Jadi jelas bahwa Malaysia tidak mengklaim jangan sampai kita mau diadu domba. Kita serumpun sama Malaysia. Betul. Kita tetangga. Dan ini memang membuktikan bahwa dari zaman dulu kok, dari zaman sebelum penjajahan, bahwa memang Pacu Jalur ini adanya di Provinsi Riau di Indonesia. Milik Provinsi Riau ya. Kita salut sama kebudayaan Pacu Jalur ini. Dan sampai akhirnya dari Gubernur Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid, ya kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang begitu luar biasa, memberikan apresiasi untuk seorang Dika. Wow. Viral. Menari Pacu Jalur, Ryan jadi duta pariwisata Riau dan diberi beasiswa. Senang nggak? Tapi sudah sepantasnya mendapatkan beasiswa. Senang dapat beasiswa dari Bapak Gubernur sayang. Senang. Bapak Gubernur ketemu langsung sama Dika atau gimana? Ketemu langsung. Bapak Gubernur bilang apa ke sama Dika? Apa yang Waktu ketemu beliau langsung bilang? gimana ngomongnya? Atau mungkin waktu ketemu kamu nyanyi wongkong ini. Bukan dong, salah. Itu Farel. Tapi ini next one. Beasiswanya Iya, tuh iya, bener. sampai kapan? Sampai kuliah kah atau sampai kapan yang kamu tahu? Enggak tahu. Oh belum tahu. Belum tahu. Mas-masnya tahu? Belum tahu kak. Belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi tahu kalau dia mendapatkan beasiswa dari gubernur. Tahu. Tahu kak. Oke. Oh, Nanti hebat. tanyakan sama orang tuanya ya dapat beasiswa sampai tingkat berapa gitu ya. Amin, mudah-mudahan sampai kuliah ya. Tapi mohon maaf, kalau boleh tanya, Mas kedinginan gak sih nggak pakai sepatu? Iya. Jangan aja di studio, di kedinginan. perahu aja nggak pakai Tapi sepatu. penasaran Dika, setelah kamu viral, banyak gak anak-anak seumuran kamu juga minta Yang diajarin mengikuti. sama kamu? Heeh. Banyak ya? Banyak karena yang Tetap jadi teman-teman kamu semua ya seumuran. Iya. yang Udah jadi banyak yang penari ikutan belum? Pacu Jalur itu kan mereka rata-rata seumuran Dika ya. Sekali kompetisi itu bisa berapa kapal? Kalau per rayon tuh bang biasanya terakhir yang kami ikuti ada jumlahnya jalur 100-an lebih bang. 100 lebih. Artinya ada 100 anak seperti Dika yang menjadi penari Pacu Jalur. Iya bang. Wow. Tapi nanti pas event nasionalnya nanti mau sampai 200-an lebih jalurnya bang. Wow. Dan itu selalu berlangsung di Kabupaten Kuansing. Kuantan Singgi. Kuantan Singgi. Luar biasa. Dika Ada semangat terus ya. dangdutnya nggak sih? Iya bener. Harusnya Siapa ada tahu dangdutnya lu ya. berdiri paling Iya, depan, gua Wi. langsung naik perahu langsung. Bener. Lu Biasanya- yang memimpin. Kenapa, Biasanya kalau ada dangdutnya tuh pas acara-acara penutupan pembagiannya dia bang. Oh gitu, jangan lupa bilang sama Pak Gubernurnya undang Dewi Persik ya. Bos, kira-kira lagu apa Mami yang cocok ketika Pacu Jalur waktu itu? Nona Pugoyang apa Balik itu kapal ya. Buat Dika, bukan cuma buat Dika, tapi buat semua anggota Pacu Jalur yang ada di sini, termasuk yang ada di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima Karena kasih. tentunya melestarikan kebudayaan yang akhirnya diakui oleh mancanegara. Bukan hanya Malaysia yang ikut senang, tapi juga seluruh dunia termasuk pemain sepak bola merayakan selebrasi gaya seorang penari Pacu Jalur. Sukses selalu. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Albi. Pagi-pagi ambiar geger. Oke, Nih Wi, Iya. Duda ganteng Wi. Duda. Yang mana, Duda yang mana, Dewi Persik senang. Udah pasti yang Duda ini. yang ini,
ada pasangan tidak. Kalau tidak ada dengan saya saja. Wih, tapi kalau kemarin kan katanya lagi deket sama seseorang juga. Iya. Gak jadi deh, gak jadi. Ya, tapi kita dengar katanya kemarin baru pulang liburan sama anak-anak. Oh, ya. Kita mau cari tahu liburannya kemana. Iya. Di Pagi-Pagi Ambiar, Andrew Andika. Andrew Andika. Hai Rizky. Kayaknya happy banget Andrew Andika nih beberapa bulan terakhir itu apa yang membuat kamu happy ini? Aku setiap datang ke Pagi-Pagi Ambiar pasti aku selalu happy. Wow. Wow, jadi udah berapa lama kakak Andrew ikut pacu jalur kira? Bukan. Beda. Iya, Jadi iya, setiap iya, datang iya. ke Pagi-Pagi Ambiar selalu happy. Iya dong. Karena apa? Karena janda dia bilang. Bener. Emang janda itu terdepan emang ya? Kita penasaran apakah perempuan yang diisukan dekat dengan Andrew Andika ikut liburan bareng sama anak-anaknya. Soalnya terakhir katanya disemprot sama mantan istri. Ya. Andrew Andika, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat Andrew Andika ajak jalan anak-anaknya. Kemana dan sama siapa ini dia? Iya. Kan anak-anak di Bali, lu di Jakarta. Liburan kemana kemarin? Ke Bali dong. Jadi lu ke Bali. Ya, jadi kurang lebih ya sebulan sekali ke Bali buat ketemu sama anak-anak. Karena Dewi ada di Bali ya. Ya, mantan istri sama anak-anak di Bali. Jadi ya ke Bali sebulan sekali buat ketemu sama anak-anak. Terakhir kan waktu lu ke Bali kan ngajak orang yang lagi deket sama lu. Oh, kok lu tahu aja deh soal itu? Kan waktu itu di sini. Kan dibahas di sini. Informasi ini sih. Dibahas di sini. Di sini. Apakah kemarin diajak lagi ke Bali? Kalau yang kemarin itu enggak. Kenapa? Kapok ya? Enggak. Karena mungkin perjanjiannya belum sampai ke situ. Dia pakai cincin loh. Ini cowok-cowok punya cincin. Tunangan ya? Oh, jadi udah tunangan. Coba lihat lu. Lu lihat dulu gue. Coba lihat. Pakai cincin Nggak loh. mungkin cincin master limbat dong. Coba kasih tunjuk beneran kan lu kemarin syuting sama gue lo nggak pakai Kalian cincin. itu jangan kasar-kasar gitu dong. Cincin. Coba Pakai lihat. cincin coba lihat tuh. Wow. Dia udah mau nikah ya. Sebentar, Andrew Andika, kalau nggak ada apa-apa sebenarnya nggak masalah untuk ngasih lihat, kan cuma cincin. Kenapa ini kayak agak Kenapa malu-malu? harus diumpet-umpetin? Kenapa harus diumpetin cincinnya? Ceritanya apa? Karena harganya nggak terlalu mahal. Jadi, Bukan masalah mahalnya, ini ada apa? Komitmen, apa appointment mungkin? Iya. ada deh. Apakah cincin itu berarti buat kamu, Andrew Andika, sampai akhirnya kamu nggak mau kasih lihat ke kamera? syuting sangat sama berarti pakai sih buat aku. cincin tuh dia. Sangat berarti. Ya. Seberarti apa cincin itu buat kamu, Andrew Andika? Karena pada saat itu belinya jauh. Oh, belinya jauh. Iya. Cuma karena jauh aja berartinya maksudnya. Iya, jadi sangat berarti gitu. Jadi dipakai terus biar nggak hilang. Jadi perjanjiannya apa di balik cincin ini? Ih, bisa banget deh. Ya mungkin menuju ke sesuatu Pelaminan. hal yang lebih serius. Amin. Amin. Ada fotonya nggak Cepat sih? banget lu move on-nya ya. Ini Master Limbat banyak cincin kok dia nggak ditanyain. Enggak. Nggak beda, itu cincinnya limbat beda. Beda, itu bukan cuma cincin, ada kencrengannya juga dia. Kita mau kasih lihat apakah ini cincin yang juga dipakai oleh pasangan kamu yang Wow. sekarang. Beneran sama. Andrew Andika, ini Sama. momen apa kalau boleh kita tahu? Ini acara ulang tahun. Ulang tahunnya Ulang siapa? tahun. Ulang tahunnya pacar aku. Oh, pacar. Pacar. Jadi sudah mengakui pacar ya? Berapa bulan sekarang udah pacaran? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan udah ada cincin menuju yang lebih serius. Ya. Berarti buat Andrew, Enggak, ini pas ini itu cincinnya dia. yang ini yang kamu pakai? Ya sekarang Baru kemarin. Oh, berarti Oh, baru komitmennya baru. kemarin. Komitmennya baru kemarin. Aku ngapain sih sebenarnya di sini? Sabar. Kita cuma mau nanya cincin, habis itu Master Limbat banyak banget cincin. Sekarang kita mau bahas tentang anak-anak ya. Iya. Tapi sebelum bahas anak-anak, kita bahas dulu artikel yang satu ini. Iya. Ini. Andrew Andika makin mantap jalanin hubungan dengan pacar baru. Hubungan lu Oh, hubungan. Jalanin hubungan dengan pacar baru, persiapkan lamaran tanda tanya. ini lamaran tunangan apa lamaran pernikahan? Tunangan dulu rencana. Oh tunangan, jangan kayak aku deh. Kenapa kalau kamu? Kelar nanti langsung usah cepet kelar. Iya, apalagi jangan lamaran di TV, ntar berujung gagal kayak dia ya.
simpan sampai akhirnya baru jadi, baru kamu kabarkan ke semua orang. Iya, kayaknya rencananya bakalan seperti itu sih. Karena udah ada pengalaman kan kayak gitu kan. Jadi mendingan ya kita diem-diem apa segala macam. Pengalaman kayak gitu. Diem-diem. Iya itu diam-diam bener, aku sekarang aja diam-diam. Oh, berarti Mami Lu ngebongkar rahasia lu sendiri, Wi. Bukan, maksudnya nanti next kalau aku udah punya pasangan maunya diem. Kenapa lu maunya diem-diem sekarang? Kenapa mau diem-diem? Kalian tuh heboh banget ngomongin cincin-cincin, yang ini aja nggak pakai cincin. Iya, itu udah mau cerai bro. Ada alasannya apa? Enggak, kalau alasannya hubungan udah aman tapi cincin lagi digade, Mas. Andrew. Biasanya takut hilang makanya. Tapi begini, maksudnya kalau untuk orang yang baru bercerai, apalagi punya anak, kan pertimbangannya sebenarnya banyak untuk membangun rumah tangga lagi. Kamu tuh begitu cepat, 4 bulan pacaran, yang membuat kamu mantap dan yakin untuk menuju lebih serius sama dia tuh apa sih sebenarnya? Ya mungkin ya namanya di saat kita pacaran apa segala macam, terus umur Andrew juga udah nggak muda lagi, jadi ya memang pasti ada tujuan yang lebih baiknya lagi lah ke depannya gitu loh. Karena memang ada niat baik gitu loh, kenapa berpacaran segala macam pasti ada nanti bakalan ke sana gitu loh. Tapi masih belum tahu kapan. Bener, kalau niat baik kenapa harus pacaran lama-lama? Gitu ya kan? Mas Rian, jangan bener pacaran banget. mulu, bener itu ya kan. Soalnya berdasarkan pengalaman pacaran lama sama Tengku Dewi aja cerai akhirnya kan ujungnya kan ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya jadi pengalaman buat lu Andrew Andika. Cuman yang kita salut, dia ini tetap memprioritaskan anak-anak. Ini kita bukan lihat buat Sobat Ambiar. Andrew Andika sama anaknya. With me. With you. Ini di Bali apa di Jakarta? With you. Di Jakarta. Di Jakarta. Anak-anak ke Jakarta sebulan bisa berapa kali? Jarang sih kalau misalnya lagi ada kerjaan atau misalnya lagi ada kegiatan segala macam, terus mungkin mamanya sibuk, dikasih sama Andrew gantian gitu. Oh, jadi kalau sekalian Tengku Dewi ada kerjaan ke Jakarta, bawa anak-anak titipin ke kamu. Yes, betul. Sebulan bisa berapa kali ketemu? Kalau yang di Jakarta jarang, mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali lah gitu. Tapi kamu sebulan sekali pasti ke Bali? Pasti ke Bali ya. Kalau ke Bali gitu, ajakin jalan-jalan gitu, ibunya juga ikut. Ibunya? Maksudnya ibunya anak-anak. Oh enggak. Oh jadi kamu sendiri gitu? Ya jadi aku langsung jemput, habis itu aku jalan. Waktu sama bapaknya berarti giliran kamu. Gitu gantian. ya. Tapi komunikasinya sama siapa untuk ngajak anak-anak bisa jalan sama... Sama babysitter, karena WhatsApp saya masih di blok pada saat itu. Oh, WhatsApp-nya masih di blok. Sampai sekarang masih di blok? Ntar dulu saya cek terakhir. Coba dicek, boleh nggak dicek? Masih di blok nggak sampai sekarang? Sampai ngecek kita pengen nanya, Mas kira-kira dingin nggak sih? Lu nanya itu lagi. Siap. Jadi sampai sekarang WhatsApp masih di blok? Masih. Kalau urusan misalnya nafkah segala macam berarti urusannya sama babysitter langsung? Enggak sama mamanya? Kalau belum. Misalnya anak kenapa-kenapa, babysitter yang ngabarin. Sulit nggak buat lo? Nggak terlalu juga sih. Karena ada penyambung. Karena yang penting bisa ada kabar tentang anak-anak aja. Tapi Andrew, mantan tahu nggak kalau kamu lagi serius banget sama yang satu ini? Tahu. Tahu ya? Drew, masih follow media sosialnya mantan istri nggak Tengku Dewi? Di blok juga. Tapi bukan Mas Andrew yang blok. Aku nggak blok. Dia ngeblok kamu. Mumpung dia ngeblok kamu, kemarin juga sempat ya sindir-sindiran itu. Kita nggak tahu ini menyindir siapa. Cuman kita mau kasih lihat dulu yang satu ini mungkin kamu mau menanggapi. Kita kasih lihat dulu ya. Tapi ya ngelihat Tengku Dewi tuh di Bali dia lebih rileks. Dia healingnya banyak banget. Makin cantik, makin kurus ya. Tuh, ada kata-katanya di sini, pernah lihat orang yang baru putus atau baru cerai. Tapi kok kayak cepet banget udah punya pasangan baru ya. Tanda tanya. Wow. Terus ada juga apa lagi tuh tadi? Kita belum bisa lihat. Sebelumnya guys. Yang bahasa Inggris tadi. Next. Oke, next. Udah. Tuh, ini anggaplah postingan. ini ya. Oke, kita ada lagi nih ya. Ya, dalam beberapa kasus bisa jadi ada dinamika seperti ini.
bukan benar-benar move on, tapi butuh pengganti untuk memenuhi kebutuhan emosional yang kosong. Tanggapan kamu? Tanggapannya gimana Mas Andrew? Andrew Andika. Mas Andrew Andika tanggapannya gimana? Mungkin bukan buat saya kali ya. Bener, orang nggak pakai nama. Siapa aja. Iya kan? Gitu, jadi nggak mesti harus saya. Mungkin itu lebih ke general aja. Bener, kenapa harus tersinggung ya? Kenapa harus ini? Bisa buat siapapun itu orang nggak mention Andrew Andika, apalagi udah di blok. Betul, Cuma jadi saya nggak tahu dia posting apa. Kalau misalnya orang dibilang kok move on-nya cepat banget, alasan kamu move on cepat banget karena? Nggak cepat juga sih kalau aku bilang sih. Tapi ini bukan pelarian kan ya Mas ya? Oh bukan. Karena kan kebutuhan emosional. Bukan. Waktu itu Kak Dewi bisa sampai 3 kali itu gimana caranya? Kalau aku bisa sampai 3 kali bukan aku ya, dari lakinya. Tapi namanya jodoh, kalau udah jodoh mau orang baru cerai sebulan, kalau udah ketemu sama jodohnya ketemu, ya jodoh-jodoh aja. Yang namanya jodoh kita nggak tahu seperti apa. Benar, termasuk jodohnya juga Andrew Andika ketemu sama teman-teman barunya, ini bikin satu hal yang baru, kita mau kasih lihat ya. Ya ini dia. Narko X-Boys, si bagi-bagi ambiar. Narko itu nggak cuma bertiga, ini berempat nih bener. Sebenarnya iya. Kita butuh Narko Boys sama MC. Nah, jadi nanti Master Limbat jadi MC-nya. Lu MC jadi hantu jatuhnya. Narko X-Boys selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Thank you. Boleh silakan. Kita mau ajakin mereka ngobrol-ngobrol. Ini temen-temennya Andrew Andika, mereka bikin satu kelompok baru, Narko X-Boys. Ini namanya cukup unik sekali, Narko X-Boys. Apa yang membentuk akhirnya Narko X-Boys ini bisa bareng-bareng? Atas kesamaan apa? Jadi ya sebenarnya kita punya salah satu teman baik kita juga, namanya Coki Andriano. Dia berencana untuk membuat manajemen DJ. Mas Coki. Dan akhirnya dia bilang ini lucu nih kalau misalnya kita bikin konsep kayak ya udah artis-artis semua tapi DJ, tapi bukan cuma berdua tapi bertiga aja. Itu duda semua? Enggak. Belum kan, masih aman kan? Iya, masih aman. Apa arti Narko X-Boys? Arti Narko X-Boys mungkin masa lalu kita lagu pernah mengalami lagu sedih. Ya jadi kita mungkin bisa dibilang punya satu masa lalu yang bisa dibilang hampir sama. Ya hampir sama, dan kita bertiga dikumpulkan lagi dengan semangat baru dan kita ingin buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi. Amin. Dengan kita membentuk grup seperti ini. Narko X-Boys. Jadi ibaratnya mereka yang pernah tersandung kasus narkoba, selebriti kemudian bikin satu kelompok gitu. Oke. Stigmanya ini kan nempelnya luar biasa, tapi kalian dengan begitu bangganya malah menjadikan ini sebagai satu grup. Ya, karena itu eye catching sekali. Kayak emang orang itu clickbait banget gitu loh, pas mereka lihat langsung apa nih, langsung dilihat gitu loh.
Bukan Jadi memang narkobanya itu tapi tujuan. pertaubatannya. Ya. Sampai akhirnya kalian bisa bounce back. Betul. Sudah bangkit lah. Untuk kalian kan bertiga nih sekarang. Pembagian bayarannya gimana? Bagi juga nggak? Bertiga ya? Apakah yang MC lebih banyak, yang DJ lebih banyak? Atau sama rata? Atau posisinya dulu deh, posisinya masing-masing ngapain aja di sini? Kita sama, kita back to back semuanya nge-DJ juga dan nge-MC juga. Oh, gantian. Gantian. Jadi semuanya punya skill DJ lah ya? Yes. Tampilnya seminggu berapa kali? Seminggu kita setiap hari. Seminggu setiap hari full? Setiap hari manggung? Kadang dari jam 9 sampai jam 10 malam tuh kita terus manggung. Terus? Nggak selesai-selesai. Waktu Oh lagi enggak, lu mah nongkrong itu namanya. Oh, bukan kerja. Tapi proyek terdekatnya apa? Apa cuma manggung-manggung aja atau mau bikin single segala macam, lagu dance EDM gitu? Agustus kita ngeluarin original musik kita. Kalau untuk edit-edit sih hampir setiap minggu kita selalu ngeluarin. Kalau edit itu kan lagu yang udah ada kita jadiin versi kita gitu. Cuman untuk original Agustus sekalian mungkin kita mau bikin video klipnya juga. Yes. Narco X Boys. Sudah ada yang bikin dan sudah ada viral di enggak? Belum Sudah bikin terus sudah ada viral di TikTok. Oh, kan belum di belum Masih kita konsepin, masih kita. tungguin ya karyanya ya. Sukses Narco X Boys dengan hadirnya kalian kembali ke dunia hiburan. Kalian mau menyampaikan apa buat mereka yang terpuruk agar bisa kembali bangkit dan juga percaya diri lagi untuk kreativitas? Yes, jadi intinya tidak perlu malu, tidak perlu merendahkan diri segala macam. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap fokus dan kita harus tetap menjalankan hari-hari menjadi lebih baik. Iya. Sukses Narco X Boys. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-Pagi Ambiar. Sri Cahyati. Selamat pagi Teh Email. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan Cantik banget ya, cantik sekali. Ih, masa sih? Iya Makasih deh. Teh Email, kita dengar kabar yang kurang menyenangkan ya dari putri tercinta. Kemarin apa itu? Oh, kemarin itu dia ini apa namanya salah makan ya. Jadi kan biasa kalau dia nih lagi banyak-banyaknya makan, jadi nyobain nyicip sana sini gitu. Nah, kemarin tuh kayak keracunan makanan lah itu. Keracunan makanan. Berapa lama dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah sih itu aku langsung bawa ke rumah sakit. Dia cuman diinfus untuk ngilangin demamnya aja karena demamnya tuh udah 40. Wow. Dia nggak turun-turun, jadi cuman semalam itu aja. Umur berapa sih Teh? Insya Allah Agustus ini tuh udah 14 tahun. ABG. ABG banget. Teh kalau ABG kayak gitu kalau lagi sakit, kadang suka nanyain papanya nggak sih? Papanya selalu ada kok. Selalu ada. Iya. Artinya perhatiannya nggak pernah berkurang sama sekali. Enggak, kadang-kadang maksudnya kalau dia lagi masuk IGD juga ya papanya datang, bundanya datang. Oh, bundanya juga datang. Artinya berarti silaturahmi semuanya tuh baik ya? Baik, baik. Alhamdulillah. Sekarang kondisi sudah sehat, sudah baik-baik aja? Alhamdulillah udah sehat sekarang. 14 tahun buat seorang Teh Email tuh ngerawat sendirian tuh yang paling sulit tuh bagian mana? Di saat momen seperti apa? Ya pas lagi sakit gini kadang-kadang kan kita butuh sharing ya, tektokan lah. Maksudnya kan ada kewajiban papahnya, ada kewajiban mamanya. Jadi kalau misalnya ada tindakan atau apa kan aku juga harus nanya dulu ya, konsultasi, enggak. Jadi meskipun dia sama aku, tapi aku harus menghargai papanya juga gitu. Jadi aku tetap tektokan di situ. Pun juga harus menghargai pasangan papanya atau mantan Iya, kita suami ya. bertiga tuh tektokan. Pasti bundanya juga nanya gitu. Oh, berarti sama istrinya mantan suami itu hubungan baik juga? Baik. Banyak tuh bintang tamu yang datang ke sini ketika mereka sudah berpisah sama pasangannya. Misal ada perempuan dia pisah sama suaminya, komunikasinya dia akan komunikasi sama istrinya. Kalau Iya. Teteh seperti apa? Gitu sama. Sama. Iya, jadi jembatan kita gitu. Jadi
kalau ada apa-apa jadi ke istrinya mantan gitu ya Teh? Jadi sama bundanya gitu. Terus kalau misalnya bunda sama Neng Gotik? Iya bunda. Jadi memang si mantan suami juga ngebahas kayak yaudah coba tanya bundanya gitu. Jadi menghargai satu sama lain. Gitu. Jadi udah biasa. Teh, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini putri kebanggaan dari seorang Teh Imel. Masya Allah, hebat anak mami. Alhamdulillah udah sehat. NB.2. Oh iya. Ada NB.2. Tong protes foto Tija Rungkel. Apa Tija Rungkel? Tija Rungkel itu maksudnya apa Tija Rungkel Teh? Iya, jadi kan itu sebelahnya tuh ada foto-foto yang kebalik gitu. Aku kan orang Sunda banget nih ya. Jadi maksudnya tuh jangan suka pada protes kan netizen, kenapa sih fotonya harus kebalik-balik gitu. Umur 14 tahun sekarang anak seperti apa Teh? Dia lagi seneng-senengnya cari tahu gitu. Terus dia juga lagi seneng-senengnya merawat diri. Lagi apa ya, kadang-kadang kalau misalnya sekarang itu agak susah ya diajak jalan sama maminya gitu. Maunya sama teman-teman gitu. ABG ya. Tapi yang kita dengar kabar katanya gengsian anaknya. Banget. Gengsian gimana Teh? Jadi kalau kayak sayang cium mami dong, enggak gitu. Sayang cium mami dong, itu tuh nggak pernah dibilang I love you, nggak pernah jawab. Tapi dia kayak gitu aja. Tapi kalau dia sakit, itu ngerengeknya tuh pasti sama aku tuh udah bener-bener kayak masih bayi minta digendong. 14 tahun ini. Tapi Kak Imel, aku mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Karena kamu pernah pakai kacamata kayak gini nggak? Teteh, perhatian anak-anak gengsian. Mungkin harus cari perhatian dari yang lain kali. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Status janda Teh Imel yang dipertanyakan kapan mau melepas status jandanya. Aduh. Tapi kayaknya anak aku juga kemarin mengalami hal yang kurang mengenakan. Karena status janda. Jahara ya. Emang kenapa status janda? Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa dong. Status tidak mengenakan tuh kenapa? Kejadian kurang mengenakan tuh seperti apa misalnya? Oh enggak, aku tuh waktu itu pernah di satu arisan, aku ngadain acara karena aku lagi birthday gitu kan. Jadi ya otomatis kalau kita lagi birthday kan satu restoran bareng-bareng. Aku ngundang teman. Kebetulan teman itu datangnya sama suaminya, sama keluarganya. Terus habis itu pas pulang dia bilang, sayang maaf ya tadi suami aku makan di situ. Ya tenang naon atuh ya kan aku sewanya satu restoran gitu. Terus kata dia, ih masa suamiku makan duit janda? Terus kayak maksud lo? Masa suamiku makan duit janda? Iya, ya berarti kan ngapain kamu bawa suaminya ke tempatku dong? Kita maksudnya lagi ada acara. Emang enggak, tapi emang beneran ngomong verbally kayak gitu? Iya. Itu teman sendiri. Tapi kalau sesama perempuan kayaknya miris banget ya kalau misalkan harus saling menghina dengan status kita ya. Kalian tuh jangan pernah menghina status janda ini, mohon maaf ya. Tapi setidaknya apalagi sesama perempuan tanyakan bagaimana keadaan kamu sekarang. Dan sekarang akhirnya dia udah jadi janda. Tapi Teteh, jangan tepuk tangan, kenapa Teteh tepuk tangan? Begitu, enggak. Kenapa jadi tepuk tangan Teteh? Tapi detailnya udah janda tapi gak bisa kasih makan ya. Tapi itu hubungannya baik gak sekarang sama temennya? Aku semenjak saat itu karena menurut aku gini ya, kita tuh kan saling menghargai. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang udah nggak enak ya aku mundur teratur, tapi silaturahmi aja. Gitu. Iya. Tapi netizen aja ya, kalau berkomentar aja udah bisa bikin sakit hati, apalagi kalau ngomong verbally langsung. Iya langsung itu sih lebih parah, kayak nggak ada etikanya sama. Apalagi kalau misalnya nggak punya pasangan mau cerita sama siapa, ujung-ujungnya posting galau deh seperti yang dilakukan Teh Imel. Kita mau kasih lihat ya. Tapi itu yang terakhir, kalau kamu pemain, kalau memainkan, aku juga pemain, Cek. Kalau disayang, aku juga penyanyi. Kalau sayang, aku yang paling Kalau sayang. dimainin, aku juga pemain. Ekspresi ya. Pemain misteri Gunung Merapi maksudnya. Oh iya, aduh Gunung Merapi. Kalimat-kalimat itu tuh keluar untuk menutupi isi hati nggak sih, Ten? Sedikit, ya. Karena terkadang kan kayak misalnya aku punya anak nih, curhat nih. Nak, kayaknya mami lagi galau dong. Makanya punya pasangan dong. Anak aku udah kayak gitu, makanya punya pasangan dong. Ya udah nggak jadi deh gue galaunya. Tadinya pengen cuman peluk gitu, tapi anak aku udah di situ gitu. Pernah nggak lebaran anak ikut sama bapaknya? Oh kita gantian emang. Jadi kalau lebaran ini sama aku, nanti sama papanya gitu. Kalau lebaran anak lagi sama papanya, Teh Imel sama siapa? Sama mama aja. Apa yang dirasa biasanya?
Ada yang kurang, cuman itu kan udah lama ya, udah bertahun-tahun dan anak udah yang aku utamain tuh anak gitu loh. Dia happy bersama papa sama adik-adiknya, ya kenapa aku harus menyakiti diri aku sendiri, udahlah gitu. Tapi Temelnya happy? Happy, apalagi kalau ada pasangan happy pasti. Oh kalau sekarang tuh benar-benar masih single? Baru single. Baru single? Gimana? Oh jadi maksudnya itu status. Narko, gak usah beride, lu bertiga. Udah larak lirik. Apalagi gak usah sok santai. Jadi itu tuh maksudnya status tuh galau bukan karena kesendirian tapi karena baru putus maksudnya. Oh enggak juga. Ya kan berarti Tete ini kan status janda 8 tahun udah ya? 8 tahun? Iya, 7 tahun. 7 tahun. Oh 7 tahun. Lu Ila yang kuning biasa aja, gak usah pose-pose mukanya maham. Sempat. Sempat punya pasangan, tapi ini baru putus, sudah berapa bulan putusnya? Iya adalah. Sebulan, 2 minggu? Adalah pokoknya. Pertimbangannya kan jadi banyak banget Tete ya. Bukan hanya usia, anak, segala macam ya, pengalaman juga. Pengennya tuh kalau dapet pasangan tuh sekarang yang kayak gimana? Soleh. Bukan lu dia. Mau yang gimana? Sebenarnya udah ada jodohnya ini di sini. Yang mana nih? Ini ada istrinya loh. Cari yang mana yang ini? Jangan dong itu mah. Cari yang gimana Tete? Jodohnya belum lahir. Kalau fisik kayak apa kalau fisik? Fisik yang pasti tinggi ya. Karena tinggi. Berdiri dulu Narko. Berdiri. Ayo diri. Tinggi apalagi? Tinggi terus nggak pakai sendal mungkin. Sendal lagi dong. Tinggi apalagi Teh? Tinggi ya pokoknya enak dilihat lah gitu kan. Jadinya kalau fisik itu sebenarnya relatif. Ini janda kaya. Kenapa? Janda kaya Mas Rian. Kamu cari yang janda-janda kaya loh. Tapi aku cari yang nggak ada buntutnya. Oh. Supaya nggak kena tanggungan. Tapi aman, buntut saya nggak pernah ada tanggungan. Udah sama bapaknya. Bukan loh. Ada. Ayo. Ini momenmu. Saya mau ngomong. Ini momenmu, sahabat. Iya. Udah berapa bulan ini kamu nih selalu ngejual aku sama bintang tamu. Iya. Emang kamu udah nggak sayang sama aku lagi? Mentang-mentang ada yang lagi sibuk di Brazil. Udah capek deh. Tete, apa alasan akhirnya kemarin sampai putus? Banget sih lo. Kemarin putus itu karena menurut aku ya laki-laki itu harus berani bertanggung jawab ya. Jadi kayak Contohnya? Contohnya kan aku nih emang bekerja gitu ya, independen. Tapi kan kita butuh dinafkahi, ya kan? Walaupun cuma sedikit ya. Iya, walaupun kita ini nggak itu. Jadi jangan sampai dia tuh menambah beban gitu untuk kita. Dia udah settle, dia bisa bertanggung jawab sama kita, bisa terbuka. Dalam segala hal dan sayang sama anak. Bertanggung jawab dan tidak menjadi beban. Semoga yang terakhir bukan beban ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Master, terima kasih ya. Semangat buat ibadahnya Master ya. Terima kasih ya Mas. Tim Pacu Jalur Dika, terima kasih banyak. Email terima kasih Narkos, X-Boy terima kasih banyak. Endula Dika terima kasih ya. Dika silakan maju ke depan. Ini anak bangsa kebanggaan kita semua. Luar biasa Dika, semangat selalu. Dari Indonesia untuk dunia. Menari di ujung perahu sampai akhirnya terkenal sampai ke ujung dunia. Kita kembali besok aja di Pagi-Pagi Ambiar.